Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Sulistiati Solvina Estera. Ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekadar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Karenanya, gereja mesti senantiasa memancarkan kehangatan cahaya kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes DPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya DPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah DPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih, sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Umat Tuhan, marilah kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini.
dan menyertai-Mu juga. Jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, marilah kita berdoa. Ya Allah, teragunglah kuasa-Mu di seluruh bumi, dan terpujilah nama-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami sangat bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang selalu setia memberkati dan melindungi kami. Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami sering melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ya Kristus pengasih, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang lupa dan pamrih. Ampunilah kami Tuhan yang pengasih. Dengarlah doa kami dan baharui hidup kami di dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa.
kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam kehidupan ini kami membutuhkan bimbingan-Mu, tuntunan-Mu. Dan karena itu dalam ibadah ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan berita firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami agar seluruh perhatian kami tertuju kepada pemberitaan firman-Mu, sehingga melalui berita firman Tuhan hari ini kami semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kemudian mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata,
Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracun terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa kabar? Semoga Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih berada dalam kondisi yang sehat, dan kita yakin Tuhan akan senantiasa menjaga dan memelihara kita. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, a friend in need is a friend indeed. Artinya, seorang teman yang hadir dikala kita butuhkan adalah teman sejati, atau teman yang membantumu ketika engkau benar-benar membutuhkan adalah teman yang sesungguhnya. Someone who helps you when you are trouble is a real friend. Seseorang yang menolongmu ketika engkau mengalami kesulitan atau dalam kesusahan adalah teman sejati atau teman yang sesungguhnya. Saya agak Inggris sedikit ya, apa-apalah. Memang teman saat suka mungkin saja banyak, tetapi teman saat susah atau duka belum tentu ada. Merantau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di perantauan, itulah yang dilakukan oleh Elimelek dan keluarganya. Elimelek bersama dengan istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Karena di Israel, di kampung halamannya Bethlehem Yehuda terjadi kelaparan, sehingga mereka harus mengungsi ke daerah lain yang lebih subur, lebih makmur, yaitu tanah Moab. Mereka ingin menyelamatkan diri dari bahaya kelaparan dengan merantau ke Moab. Sayangnya, sesuatu yang tragis terjadi setelah Mahlon dan Kilion memperistri perempuan-perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Elimelek, Mahlon, dan Kilion kemudian meninggal. Tinggallah para istri, Naomi
Naomi, Orpa, dan Rut. Bagaimana ketiga para janda ini menjalani kehidupan mereka? Pilihan-pilihan apa yang mereka buat di saat mereka susah atau sulit? Dari kisah ini kita akan belajar tentang iman, kita akan belajar tentang kasih setia Allah, kita akan belajar tentang kasih setia satu terhadap yang lain, kita akan belajar menjadi teman seperjalanan di dalam kesusahan. Yang pertama yang ingin kita renungkan adalah kasih setia Allah bagi umatnya di dalam kesusahan. Naomi memilih pulang kampung ke Bethlehem Yehuda di Israel. Karena tidak ada alasan bagi Naomi untuk tetap tinggal di Moab. Dia tidak punya apa-apa lagi, dia tidak punya siapa-siapa lagi selain kedua menantunya. Karena itu dia memilih pulang kampung. Ini tentu dipertimbangkan dengan alasan yang rasional, yaitu walaupun di kampung dia juga tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa, tetapi paling tidak dia berada di tengah-tengah keluarga besarnya, di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah negerinya. Apalagi dia seorang perempuan yang sudah tidak memiliki suami dan sudah lanjut umurnya. Lebih aman ia pulang kampung dan berada di negerinya sendiri daripada berada di negeri asing. Kita ingat peribahasa kita, daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Artinya bagaimanapun senangnya hidup di negeri orang, masih lebih senang hidup di negeri sendiri. Selain itu, pertimbangan teologis juga mendasari keputusan pulang kampung Naomi. Ayatnya yang ke-6 dinyatakan bahwa dia mendengar kabar bahwa bahaya kelaparan telah berlalu karena Tuhan menolong umatnya. Dalam kehidupan ini, pilihan dan keputusan rasional kita ambil karena kita menganggap itu yang paling terbaik dan menguntungkan kehidupan kita. Namun dari ayat 6 bacaan kita yang mendasari pilihan dan keputusan Naomi untuk pulang kampung, kita belajar dan kita diingatkan bahwa Allah memperhatikan kesusahan umatnya. Allah menolong dan menjamin kehidupan umatnya yang berada di dalam kesusahan. Peristiwa keseharian hidup kita, bahkan di tengah-tengah kesusahan, itu diperhatikan oleh Allah. Inilah bentuk kasih setia Allah bagi umatnya. Secara keseluruhan, kitab Rut ini ingin memperlihatkan bimbingan Allah yang penuh rahmat dalam kehidupan umatnya. Ini berarti bahwa kasih setia Allah juga berlaku untuk kita sekarang ini. Bagi keluarga kita, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi dunia ini yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, yang sedang berada di dalam kesusahan. Bahwa di dalam kasih setia Tuhan, Dia menjadi pelindung dan penolong. Yang kedua, peka terhadap kebutuhan dan masa depan orang lain. Inilah sikap yang diperlihatkan Naomi ketika ia menganjurkan agar kedua menantunya pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Bagi Naomi lebih aman jika Orpa dan Rut pulang ke rumah orang tuanya masing-masing dan tinggal bersama keluarga di kampung halamannya, apalagi mereka adalah perempuan tanpa suami. Juga ada banyak kesempatan bagi mereka untuk membangun keluarga yang baru, untuk
untuk membangun masa depan yang lebih baik karena mereka masih muda dan tinggal di negeri sendiri. Bagi Naomi, kehidupan dan masa depan Orpa dan Rut lebih menjanjikan ketika mereka berada di tengah orang tuanya dan di kampung halamannya, dibanding mereka berdua tinggal bersama dirinya. Karena kesempatan membangun keluarga baru bersamanya sangat mustahil karena ia tidak memiliki anak laki-laki lagi. Lagi pula kedua menantunya adalah bangsa asing, sehingga sangat sulit mendapatkan pasangan di Israel yang melarang laki-laki untuk mengambil perempuan asing sebagai istri. Alasan lain adalah supaya kedua menantunya jangan menderita seperti dirinya. Ayatnya yang ke-13. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Ini juga alasan yang biasanya orang tua sampaikan kepada anak-anaknya, bahwa orang tua tidak ingin anak-anaknya mengalami kesulitan yang sama dengan dirinya sendiri. Cukuplah dirinya sendiri yang menderita. Bagi Naomi, kebutuhan dan masa depan Orpa dan Rut harus diutamakan dibandingkan kebutuhan dirinya sendiri. Orpa memang memilih pertimbangan rasional untuk kembali ke kampung halamannya. Ia mempertimbangkan kemungkinan dan kesempatan yang Naomi katakan bahwa ia masih memiliki masa depan dan bisa membangun kehidupan keluarga baru, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke tengah-tengah keluarganya, kembali membangun kehidupannya dan masa depannya di kampung halaman. Bagi Orpa itu keputusan terbaik bagi dirinya, sedangkan Rut memutuskan untuk tetap bersama-sama dengan Naomi pulang ke Israel. Di tengah-tengah kesusahan akibat pandemi COVID-19 ini, apakah sikap Naomi menjadi sikap kita sebagai orang Kristen? Atau kita berpikir, saya juga susah, kenapa saya harus menolong orang lain? Saya juga butuh pertolongan. Naomi mengajarkan kita tentang kepekaan akan kebutuhan hidup sesama yang berada di dalam kesusahan. Naomi mengajarkan kita memberi kesempatan agar sesama membangun kehidupan dan masa depannya menjadi lebih baik. Filipi 2 ayat 3b sampai 4. Sebaliknya, hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Naomi adalah mertua baik budi yang menghendaki menantunya bahagia. Ia adalah seorang perempuan, seorang janda yang mau membahagiakan menantunya. Hal ini jugalah yang harus ada dalam hubungan di tengah-tengah keluarga. Sikap ingin saling membahagiakan, baik antara suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, mertua menantu. Jika ini kita lakukan, maka kita akan menjadi keluarga yang rukun dan damai. Dan jika ada kesulitan, ada kesusahan, pasti kita bisa melaluinya bersama-sama. Yang ketiga, iman dan kasih setia Rut, ayat 14 dan 16 menyatakan, tetapi Rut tetap berpaut padanya, dan bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Pernyataan Rut ini berarti kepercayaan dan kasih setia Rut kepada Allah dan Naomi. Rut berkomitmen untuk beriman kepada Allah Israel. Dia yakin Allah akan memelihara hidupnya.
keputusan Rut untuk selalu bersama-sama dengan Naomi adalah bentuk kasih setianya kepada mertuanya. Bahwa Rut tidak akan meninggalkan mertuanya yang sedang dalam kesusahan, dalam kesendirian, serta tidak punya apa-apa dan siapa-siapa. Rut berkomitmen untuk selalu berada bersama-sama dengan Naomi sampai maut memisahkan, dan mengungkapkan iman percayanya kepada Allah. Ayat 16 dan 17 indah sekali kalau kita baca. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Rut berkomitmen menjadi teman seperjalanan, teman dalam kesusahan. Rut menjadi teman, sahabat yang sejati yang hadir di kala dibutuhkan. Teman dan sahabat sejati yang memberi pertolongan ketika berada di dalam kesusahan. Kita ingat Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih. Ketika saya masih vikaris, saya ingat Pendeta Paul Wani melakukan sebuah pembinaan dengan tema kawan dalam kedukaan. Melalui kegiatan ini saya jadi mengerti bahwa kedukaan bukan saja karena meninggalnya orang yang dicintai, tetapi kedukaan bisa saja karena kesendirian, kegagalan, kemiskinan, dan harta benda di rumah yang terbakar, dan hal-hal yang membuat seseorang sedih dan berduka. Dan di saat-saat itu sebagai manusia kita membutuhkan teman, kawan seperjalanan. Saya juga merasakan sendiri di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ketika ada orang yang WhatsApp atau menelpon menanyakan kabar saya merasakan bagaimana bahagianya diperhatikan oleh teman, sahabat, keluarga yang menelpon dan menanyakan kabar saya. Ketika berada di tengah-tengah kesusahan pandemi ini, ada orang yang memberikan bantuan. Saya sangat merasakan betapa bahagianya dibantu di saat dalam kesusahan. Dan kalaupun bantuan itu bukan ditujukan kepada saya, tetapi kepada orang lain, sangat bahagia melihatnya. Dan ketika ada orang yang menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan sangat menolong kehidupan dan keluarganya, betapa bahagianya bisa membantu orang di dalam kesusahan. Dan karena itulah kita ingat firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bahkan di tengah-tengah kesusahan ini saya mengalami sendiri. Ada orang yang menyampaikan secara langsung, "Ibu pendeta, apa yang saya bisa bantu?" Dan ini merupakan panggilan kita di tengah-tengah bulan Pelkes ini. Dan kita diingatkan juga melalui pembacaan Alkitab hari ini bahwa Allah menunjukkan
keluarga Naomi untuk keselamatan Israel seluruhnya. Dengan iman dan kasih setia, Allah ingin menunjukkan bagaimana Dia mengubah kesusahan menjadi berkat. Karena dari keturunan Naomi, yaitu anak Rut dan Boas, sejarah keselamatan Allah dalam keturunan Daud dimulai. Dari keluarga ini lahirlah keturunan Raja Daud dan selanjutnya Yesus yang adalah Mesias Juru Selamat. Obed, Isai, Daud, Yesus. Rut 4 ayat 21 sampai 22, Matius 1 ayat 5 dan 6 serta 16. Allah menunjukkan kasih setianya kepada umatnya dalam kesusahan. Allah menjamin dan memelihara kehidupan umatnya. Karena itu sudah sepatutnya kita menunjukkan iman kita kepada Allah, yaitu mempercayakan seluruh perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan yang akan menyelenggarakan kehidupan ini dengan sangat mengagumkan, bahwa Dia berkuasa menjamin dan menolong kehidupan kita. Mari saling membahagiakan di dalam keluarga. Mari saling memperhatikan kebutuhan kehidupan sesama dengan menunjukkan kasih setia kita kepada sesama yang membutuhkan. Jadilah teman, jadilah sahabat, jadilah saudara yang sejati yang selalu ada di dalam setiap perjalanan kehidupan dan bersedia menolong dalam kesusahan. Walau kita tidak bisa memberikan apa-apa, dalam doa kita menyebutkan nama sesama kita. Walaupun kita tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi kehadiran dan perhatian kita sungguh sangat berarti. Ini panggilan kita di tengah-tengah bulan pelayanan dan kesaksian ini, yang ingin kita terus-menerus nampakkan dan pancarkan. Fishhook J. Dodson, seorang psikolog klinis, seorang dosen, seorang penulis buku populer berkata, saat kita bertekun melayani dan memenuhi kebutuhan sesama, Kristuslah yang kita teladani dalam pikiran, dalam ucapan, dan dalam perbuatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima
terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang juga Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang meninggal dari pemerintahan Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Ibu Bapa, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di dalam doa syafaat ini pada kesempatan pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Bapa, saudara-saudara dan anak-anak untuk berdoa secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami percaya Engkau terus memberkati dan memelihara kehidupan kami. Itulah berita firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, dan kami juga diajarkan untuk menjadi teman seperjalanan, kawan dalam kesusahan. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan pada saat ini. Kami juga percaya Engkau mendengarkan setiap doa yang dinaikkan oleh seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Allah senantiasa memelihara kehidupan jemaat-Mu, sekalipun mereka berada di dalam kesusahan. Kami percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Berada di dalam kesusahan, kami percaya Tuhan akan menghadirkan penolong bagi saudara-saudara kami, dan bahkan kami juga digerakkan untuk menjadi penolong bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Di bulan pelayanan kesaksian GPIB ini, berkatilah GPIB untuk terus memancarkan damai sejahtera, dan juga jemaat-jemaat GPIB agar saling mendukung, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jemaat yang kuat memperhatikan jemaat yang lemah, jemaat yang besar memperhatikan jemaat yang kecil, jemaat di kota memperhatikan jemaat-jemaat di pos-pos pelkes. Kami saling mendoakan, kami saling melengkapi, kami saling bekerja sama agar kegiatan dan pelayanan kesaksian di GPIB terus berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, untuk tatanan kehidupan yang baru, kami meminta pertolongan-Mu agar kami boleh beradaptasi, melakukan setiap protokol kesehatan dengan disiplin. Tolonglah gereja-gereja-Mu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika kami kembali melaksanakan ibadah-ibadah di dalam gereja ini. Tolonglah juga
warga jemaatmu untuk memiliki pemahaman yang benar dan kedisiplinan yang benar, memasuki tatanan kehidupan yang baru ini. Kami percaya kasih setia Allah yang ditunjukkan bagi Israel, bagi Naomi, Ruth dan keluarganya dalam pembacaan ini akan juga Tuhan tunjukkan bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami menghadapi pandemi COVID-19 dan memasuki tatanan kehidupan yang baru ini. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang berjuang menghadapi COVID-19, Tuhan menolong, memulihkan. Bagi tenaga kesehatan, bagi para relawan, bagi TNI Polri, dan pemerintah kami, Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga mereka, sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mengabdikan diri untuk melayani masyarakat. Tuhan memberkati jemaatmu, keluarga Bapak Sudiharsono, keluarga Bapak M. Simatupang dalam kehidupan mereka, juga jemaatmu yang berulang tahun dalam minggu ini, Citra Puspita Sari, Yonatan Budi Prasetyo, Obed P.L. Tobing, Gabriela Kalaki. Kiranya kasih dan setia Tuhan senantiasa memelihara, memberkati dan menjaga mereka semua. Dan di dalam kasih dan setia Tuhan, mereka bersyukur dan dipakai oleh Allah untuk menjadi alat pewarta damai sejahtera. Ya Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, ini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari memberikan persembahan dengan sukacita dan mendukung pelayanan dan kesaksian GPIB dengan memberikan amplop syukur bulan Pelkes. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Seluruh
menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkau sudah mengasihi kami. Ya Kristus, Engkau telah berkorban bagi kami. Sudah selayaknya lah kami bersyukur melalui persembahan syukur yang kami bawa hari ini. Terimalah ya Tuhan, dan berkati para pelayan dan gereja-Mu untuk menggunakannya sesuai kehendak-Mu. Pakailah kami untuk menjadi saluran kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Intisari Warta, Minggu 21 Juni 2020. Ibadat PKP. Ibadat PKP akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2020 di grup WhatsApp Pelkat dengan menggunakan rekaman suara dari pelayan firman. Berbagi kasih. Pembagian sumbangan berbagi kasih telah diberikan kepada warga jemaat yang sangat membutuhkan sebanyak 10 kakak berupa uang sebesar Rp300.000 kepada warga jemaat yang tergerak untuk memberikan bantuan dana dapat disampaikan ke gereja. Koordinator sektor presbiter terdekat atau transfer ke nomor rekening diakonia dengan nomor 0895 01 01 6593 501. AN Julian Herli Palangdeng, Bank BRI Britama, Cabang Gayeko. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Peniliuda Biogra Bandung mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun minggu ini. 1. Citra Puspita Sari. 2. Yonatan Budi Prasetyo. 3. Obed PL Tobing. 4. Gabriela Kalafik. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berulang tahun pernikahan dari tanggal 21 Juni sampai dengan 27 Juni 2020. Kiranya Allah yang Maha Kasih memberikan sukacita dan berkat di tengah keluarga, pendidikan, dan karir. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih, marilah berdiri. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dalam tuntunan dan damai sejahtera Allah untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam keluarga, di dalam gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.